alamin. Wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita semua lupa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya kita bisa berkumpul tetap muka di bulan. Salawat dan salam lupa kita panjatkan kepada baginda besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik yang kami cintai dan sayangi, perkenalkan nama Abang Muhammad Zaidi Abdullah dan rekan Abang Abdul Reza Suno. Kami dari Uinsus Riau, Fakultas Pertanian dan Peternakan ingin bersosialisasi dengan tema narkoba. Belum dengar. Pertama, apa itu narkoba? Ada yang paham apa itu narkoba? Ada yang tahu? Obat terlarang. Dan itu, senopat itu penjelasannya atau apa ya? Nah, apa? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan RI adalah NAPSA yang merupakan singkatan dari narkotika. Ada lagi? Narkotika adalah zat atau obat dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilang rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Itu narkoba itu haram ya. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Abang bisa. Oke, jadi jika seseorang itu mengonsumsi narkoba, otomatis pasti ada faktornya kan? Faktornya, kenapa mereka itu mengonsumsi narkoba? Nah, kakak akan jelaskan ada 3 faktor. Yang pertama ada keinginan untuk mencoba atau penasaran. Jadi kayak orang ini kayak penasaran gitu, soalnya banyak orang yang mengonsumsi narkoba dan dia terpacu untuk ingin tahu apa sih narkoba ini, gitu. Kenapa orang-orang banyak mengonsumsi gitu kan. Jadi ingin tampil beda, mungkin dia ingin merasa keren atau ingin merasa berbeda dengan yang lain, akhirnya dia mengonsumsi narkoba gitu kan. Yang kedua ada karena pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini sangat berpengaruh, seperti lingkungan pertemanan. Karena jika kita berteman dengan orang-orang yang nakal, pasti kita itu nggak akan jauh-jauh dari sikap nakal ini gitu. Jadi bisa jadi dipengaruhi oleh lingkungannya. Ada juga karena tekanan, mungkin dia dipaksa atau mungkin diancam atau mungkin dia dipengaruhi oleh teman-temannya. Mungkin satu-satu temannya itu semuanya pada mengonsumsi gitu, terus dia sendiri nggak, akhirnya dia dipaksa atau dia diancam, kalau nggak ikut nggak usah jadi teman kami gitu, juga kayak gitu kan. Terus yang ketiga ada karena tekanan kerja atau tekanan belajar, jadi dia stres, banyak pikiran, jadi dia melarikan dirinya ke arah narkoba ini. Terus yang ketiga ada akibatnya juga. Akibatnya ini ada berupa ke kesehatan fisik. Fisik kita tuh akan terlihat berbeda. Kalau kita mengonsumsi narkoba, fisiknya itu akan terlihat seperti kurus, nggak punya semangat hidup gitu ya. Atau mungkin ada kerusakan di bagian-bagian organ juga. Terus ada kesehatan mentalnya juga. Dia akan mengalami depresi atau kecemasan atau gangguan jiwa lainnya. Terus yang selanjutnya ada ketergantungan. Orang yang mengonsumsi narkoba, dia akan mengalami ketergantungan
dia di sekolah dikeluarkan, sehingga berdampak negatif pada diri dia. Dari segi ekonominya, mungkin dari segi keuangannya pasti akan bermasalah, karena orang yang mengonsumsi narkoba ini, dia pasti akan melakukan segala cara agar dapat membeli narkoba. Pokoknya kayak nggak ada uang pun dia pasti akan melakukan berbagai cara gitu kan. Terus selanjutnya ada resiko kehidupan dan kriminalitas. Jadi orang-orang yang mengonsumsi narkoba ini cenderung dia akan bersifat kriminal. Dia akan mendistribusikan narkoba secara ilegal, atau dia akan mudah melakukan kekerasan, tidak kriminal, dan konflik dengan hukum. Oke, selanjutnya ada cara pencegahannya yang akan dilakukan oleh Bang Reza. Berikut saya menjelaskan cara pencegahan narkoba. Yang pertama adalah selektif dalam pergaulan. Selektif dalam artian pada memilih teman dalam pergaulan, karena kalau kita dalam pergaulan kita bisa terperosok sehingga kita berhati-hati dalam pergaulan. Yang kedua adalah memperkuat pertahanan spiritual. Spiritual adalah kondisi jiwa yang senantiasa yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Contohnya adalah dan mampu mengatasi rasa ingin tahuannya. Yang ketiga adalah jangan pernah mencoba. Kebanyakan penggunaan narkoba adalah mereka memiliki rasa ingin mencoba. Kalian yang mencoba, Anda terproses. Kalian yang mencoba, Anda menjadi mengenal dengan menjadi kecanduan. Dan keempat, memiliki hobi dan aktivitas positif. Isilah masa remaja kalian dengan aktivitas positif seperti berolahraga dan sebagainya. Hal ini bertujuan membatasi pergaulan yang negatif. Yang kelima, jangan berpikir jangka panjang. Sebagai remaja harus memiliki berpikiran jangka panjang dan berwawasan yang ke depan. Harus bisa memikirkan semua perbuatannya, apa dampak positif dan apa dampak negatifnya. 6. Ingat masa depan. Ya, dengan narkoba dapat merusak masa depan karena cenderung tidak dapat berbuat apa-apa. Ini akan merusak masa depan. Cenderung memiliki sifat kriminal karena dia tidak dapat belajar, bersekolah maupun bekerja. Terima kasih. Mungkin kalau dari segi penjelasannya mungkin segitu saja. Oke, kakak ambil dulu. Jadi kami punya 2 pertanyaan. Jadi bagi siapa yang dapat, nanti kakak kasih suatu. Jadi siapa cepat aja ya. Tulis ribu ya kak. Yang pertanyaan awal tadi masuk hitungan nggak nih? Masuk. Masuk. Ini cuma selingan ya. Mbak ya kerja. Oke, pertanyaan pertama. Apa nama lembaga yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba ini? Calon presiden. Oh iya, ganjar. Baca calon presiden. BNN.
yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan sosialisasi tentang narkoba, saya tahu apa itu tentang narkoba. Dan apa itu dampak narkoba serta faktor-faktor dengan